Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5 ya. Nanti untuk materi yang akan saya bahas adalah untuk pertemuan 5 ini adalah tentang diagram UML. Oke, langsung ke materi saja ya untuk pertemuan 5. Oke, yaitu tentang pemodelan diagram UML. Dimana nanti untuk pertemuan 5 ya, pertemuan 5 dan 6 memang pokok bahasanya adalah diagram UML. Kurang lebihnya nanti mungkin ada 9 diagram yang dibahas. Oke. Apa itu UML? Unified Modeling Unit. Singkatan. Artinya apa? Bahwa diagram UML ini nanti akan digunakan untuk membuat sebuah pemodelan atau membuat sebuah blueprint atau rancangan dari program yang akan kita buat. Di mana diagram UML ini nanti menggambarkan proses bisnis dari program yang akan kita buat. Jadi kita buat pemodelannya secara visual. Nah, ini fungsi utama dari diagram UML. Jadi untuk melakukan pemodelan ya secara visual. Oke. Nah, ini nanti bahasanya yang pertama adalah visualizing. Nah, nanti dimodelkan secara tekstual dengan model grafis. Ya, nanti bisa banyak tools yang bisa kalian manfaatkan. Kalau saya menggunakan visual paradigma masih versi yang 8 ya. Bisa nanti menggunakan selain visual paradigma bisa menggunakan Visio 2007. Tapi itu nggak lengkap ya, nanti simbol-simbolnya. Bisa menggunakan Enterprise arsitektur. Nah, itu terserah kalian mau pakai yang mana, yang sifatnya online pun juga ada. Nah, atau yang mau pakai yang seperti saya, visual paradigma atau arsitektur enterprise, juga silahkan. Nah, itu silahkan bisa di-download di Google. Nah, kalau seperti saya, versi 8, kemarin sempat ya, saya ngajar PSBO itu masih ada yang sempat bisa menemukan yang versi 8. Tapi kebanyakan mereka banyak menggunakan yang terbaru, versi terbaru yaitu versi 16. Atau mungkin ada yang versi terbarunya lagi. Tapi ada kelemahannya, trial. Kalau nggak dapat tracknya ya, masih trial. Oke, kembali lagi. Nah, itu mengenai tools yang bisa digunakan, silahkan. Mau pakai tools apa saja, silahkan. Oke. Visual tadi sudah ya. Kemudian specifying. Di sini nanti untuk membangun model yang tepat, tidak ambigu, dan lengkap. Ini specifying, jadi untuk menspesifikasikan bahwa model atau rancangan yang dibangun itu tepat sesuai program yang akan dibuat, tidak ambigu, tidak membingungkan, tidak bias, jadi lengkap. Jadi ada 3 hal ya, jadi model yang dibuat itu tepat, tidak ambigu, dan lengkap. Itu spesifikasi. Kemudian construction. Construction ini nanti
bahwa dalam pemodelan ini nanti digunakan untuk menggambarkan bahasa pemrograman yang digunakan, pemrograman visual. Nah, yang termasuk OOP itu kan ada Java, C++, kemudian VB, terus apa lagi, Fox Pro, Derivative, Pascal, COBOL, terus Simaltak itu yang pertama. Simaltak itu yang pertama ya. Jadi zaman dahulu banget itu namanya Simaltak. Nah sekarang tambah lagi ada yang terbaru yaitu Python. Python. Nah mungkin kalian sudah familiar, tapi kalau di Nuri dan BSI itu baru diajarkan sekarang untuk Python. Sebenarnya kan bukan bahasa yang baru ya, cuman baru dimasukkan kurikulum di semester ini. Sebelumnya kan belum ada. Nah itu Python, termasuk ke dalam bahasa pemrograman OOP juga. Kalau sudah construction, selanjutnya adalah dokumentasi. Nah dokumentasi tentunya ini jadi nanti dibuat dokumennya dari rancangan yang dibuat. Nah ini versi-versi, jadi versi yang kita gunakan yaitu versi 1.0, nanti dibagi menjadi dua bagian, yaitu diagram struktur dan behavior atau tingkah laku. Nah kalau yang termasuk diagram struktur itu ada 4, ada class diagram, object diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Nah untuk behavior diagram itu menggunakan use case diagram, sequence. Jadi behavior ini tingkah laku ya. Jadi tingkah laku sistem. Nah ini menggunakan apa? Use case, sequence, activity, step chart, collaboration. Nah, ini kelima diagram ini kan nanti aktor berperan. Berbeda dengan ini, kelas, objek, komponen, deployment ini tidak ada aktornya yang berperan. Tapi kalau behavior di sini aktor berperan semua, baik di use case, when, activity, state, dan collaboration. Nah, di sini aktor berperan, berinteraksi dengan sistem. Nah, yang pertama ada class diagram. Class diagram ini apa sih? Ya, tentunya class diagram ini terdiri dari kelas atau objek-objek. Nanti menunjukkan hubungan antara kelas 1 dengan kelas lainnya atau berasosiasi, jadi kelas 1 berasosiasi dengan kelas lainnya. Nah, ini kelas diagram. Kemudian objek diagram. Ini objek dengan kelas hampir sama tapi beda. Oke, kalau objek di sini nanti menunjukkan set objek dan hubungan antara objek. Kemudian yang ketiga, komponen diagram. Komponen diagram ini nanti menunjukkan organisasi dan ketergantungan antara sekumpulan diagram. Jadi komponen diagram ini nanti menunjukkan perangkat lunak atau perangkat lunak yang digunakan. Atau sebuah perangkat lunak itu terdiri dari komponen-komponen apa saja. Itu juga bisa. Jadi ada dua hal ya di sini untuk komponen diagram dan deployment. Jadi komponen diagram ini bisa menunjukkan atau menggambarkan software yang digunakan untuk membuat program itu apa saja. Atau yang kedua bisa juga untuk menggambarkan program yang dibuat itu terdiri dari komponen apa saja. Contohnya begini, untuk program penjualan komponennya apa sih? Ada customer, pemesanan, terus kemudian pemesanan detail sebagai transaksinya ya, kemudian produk, ada kategori, pembayaran. Nah itu namanya komponen-komponen. Jadi ada dua hal, ada yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi komponen ini bisa menggambarkan perangkat lunak yang digunakan, bisa juga menggambarkan komponen dalam program yang
Nah, selanjutnya yang keempat adalah deployment diagram. Nah, kalau deployment diagram ini menggambarkan konfigurasi perpaduan antara perangkat lunak dan hardware yang digunakan. Jadi hardware nanti sebagai pembungkusnya, di mana di dalamnya itu terdiri dari software-software pendukung untuk membuat program. Oke. Selanjutnya use case diagram. Nah, use case diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibatasi oleh sistem atau nanti menggunakan simbol boundary system. Kalau sistemnya sudah terkomputerisasi. Tapi kalau sistemnya masih manual gimana pertanyaannya? Nah, kalau sistemnya masih manual, tidak menggunakan boundary, ya langsung saja antara aktor dengan aktor berinteraksi. Dalam hal ini dengan menggunakan cache. Jadi kalau tidak terkomputerisasi berarti tidak menggunakan boundary system. Ini untuk diagram use case. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram. Nah, sequence diagram ini nanti menggambarkan atau berfungsi sebagai diagram yang menggambarkan proses pengiriman pesan dari objek satu ke objek lainnya berdasarkan waktu. Nah, ini sequence diagram. Kemudian kalau activity nanti berfungsi menggambarkan proses bisnis sebuah sistem atau menggambarkan aktivitas satu ke aktivitas lain yang dilakukan oleh siapa? Aktor di dalam sebuah sistem atau berinteraksi dengan sistem. Nah, state chart diagram ini nanti menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Kemudian yang ke-9 ada collaboration diagram. Nah, collaboration ini hampir sama dengan sequence diagram. Sama-sama menggambarkan proses pengiriman pesan dari objek satu ke objek lainnya. Tapi kalau collaboration ini tidak berdasarkan waktu. Tapi kalau sequence diagram tadi berdasarkan waktu. Nah, simbolnya pun hampir sama. Simbol antara sequence diagram dengan diagram kolaborasi. Itu ya 9 diagram yang akan saya bahas di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Oke, yang pertama ada use case diagram. Apa tadi use case diagram? Fungsinya adalah untuk menggambarkan interaksi atau tindakan aktor terhadap sistem. Oke, use case diagram. Nah, use case diagram ini nanti digunakan untuk merepresentasikan interaksi sistem dengan pengguna atau aktor. Kemudian yang kedua, mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional dalam sebuah sistem. Kemudian menentukan konteks dan persyaratan sistem. Kemudian memodelkan aliran dasar peristiwa dalam use case. Nah, ini simbol-simbolnya. Di sini ada case. Case ini bentuknya elips ya. Jadi nanti untuk case ini menggunakan kata kerja. Nah, kemudian yang kedua aktor. Aktor ini nanti bentuknya seperti orang. Jadi aktor nanti ada dua loh ya, yang perlu diingat. Aktor sistem dan aktor manusia. Nah, kalau ini aktor manusia. Jadi kalau aktor nanti menggunakan kata benda.
Jadi aktor ada dua, aktor manusia dan aktor sistem. Aktor sistem contohnya apa? Contohnya email, prosesor, CCTV, printer, terus kemudian apalagi palang kereta api dan lain-lain. Kenapa disebut sebagai aktor sistem? Karena bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Contohnya CCTV. Kenapa saya contohkan sebagai aktor sistem? Karena CCTV bisa merekam kegiatan manusia dari pukul sekian hingga pukul sekian. Logikanya yang bisa melakukan perekaman itu adalah manusia, ya kan? Nah, itu sistem bisa melakukan. Makanya dikatakan sebagai aktor sistem. Contohnya lagi prosesor. Nah, prosesor itu kan di dalam PC ya. Itu fungsinya adalah mengolah data. Ya enggak? Yang bisa mengolah data itu logikanya siapa? Manusia. Nah, itu contoh dari aktor sistem. Nah, kemudian relasi. Relasi ini fungsinya nanti untuk menghubungkan. Di sini ada asosiasi, simbolnya lurus, garis lurus. Kemudian generalisasi, ingat garisnya lurus tapi panahnya tertutup. Itu perlu diingat-ingat ya. Jadi beda-beda nanti simbolnya. Fungsinya pun berbeda, nggak sama. Kemudian relasi include, sebelum ke include, ada realization ya, atau asosiasi pasif. Nah itu nanti garisnya patah-patah, ada panahnya. Garisnya lurus tapi ada panahnya. Yang keempat adalah dependensi. Garisnya patah-patah dan ada panahnya. Kemudian yang kelima, include. Nah, include ini arah panahnya dari induk ke anak. Kemudian penggunaannya wajib. Jadi penggunaan include adalah wajib. Arah panahnya dari induk ke anak. Nah, kemudian extend. Ini berbeda dengan include. Kalau extend, penggunaannya opsional. Arah panahnya dari anak ke induk. Nah, ini kalian harus paham perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah boundary system. Nah, yang saya contohkan tadi. Jadi ketika sistemnya terkomputerisasi, itu harus menggunakan ini, boundary system. Bisa dipahami ya, untuk simbol-simbol use case. Selanjutnya, ini contoh penggunaan include, meminjam buku. Nah, ini include-nya apa? Cek status pinjaman. Kemudian untuk pengembalian buku, extend, membayar denda. Paham nggak nih, Kak, maksudnya? Oke, saya bahas yang include dulu. Include, meminjam buku, ya cek statusnya. Cek statusnya apa? Pinjam atau kembali. Wajib diketahui kan? Iya nggak? Makanya di sini include. Nah, kalau extend, di sini extend membayar denda. Kalau denda ini kan opsional. Kalau dia terlambat. Kalau bukunya rusak. Nah, kalau bukunya masih bagus, terjaga dengan rapi, terus kemudian tidak terlambat, kan nggak bayar denda. Makanya denda di sini opsional. Contoh lain adalah login. Ketika kalian login ya, itu kan kalian wajib memasukkan user dan password. Nah, itu sifatnya adalah include. Karena kalian wajib memasukkan tadi. Kalau nggak memasukkan username dan password, ya kalian nggak bisa diberi akses ke sistem. Kalian nggak bisa masuk ke sistem.
Nah, contoh lain untuk extend registrasi. Nah, itu sifatnya adalah extend atau opsional. Nah, contohnya registrasi apa dulu nih Bu? Contohnya kalau kalian mau beli secara online. Kalian kan judulnya calon pembeli, iya kan? Misalnya kalian mau beli di Tokopedia, di Lazada. Nah, kalian kan harus buat akun dulu supaya bisa melakukan pembelian, ya enggak? Minimal email lah, kalian buat email. Sama aja kan, itu kan buat akun dulu. Nah, ketika kalian tidak beli, apakah wajib registrasi? Tidak kan? Tidak. Tapi ketika kalian mau beli, berarti wajib registrasi. Seperti itu. Bisa dipahami penggunaan include dan extend? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Ini untuk penggunaan simbol realisasi. Nah, ini simbolnya seperti ini. Nah, ini penggunaan asosiasi. Ingat di sini tidak ada aturan asosiasi antar use case ya, itu salah. Jadi kalian nanti kalau membuat di tugas presentasi seperti itu, saya coret. Jadi nggak ada aturan yang menghubungkan antara case dengan case, kecuali menggunakan simbol include, extend, generalisasi, itu boleh antar case. Tapi kalau asosiasi itu mesti dari aktor ke case. Itu yang perlu kalian pahami. Selanjutnya, contoh pembuatan widget untuk pembelian tiket online. Nih, dibuat dulu daftar kebutuhannya. Di sini ada case-nya, aktornya, kemudian deskripsinya. Oke, case-nya di sini registrasi. Aktornya siapa? Pembeli. Masa iya yang registrasi admin? Kan tidak ya. Di sini yang melakukan registrasi adalah pembeli. Deskripsinya, use case ini berfungsi untuk proses pendaftaran sebagai pembeli. Nah, kemudian verifikasi data. Siapa nih? Aktornya admin. Dan seterusnya ya. Jadi diidentifikasi satu persatu semua case dan semua aktor yang berperan. Jadi di sini ada berapa aktor? 2. Case-nya berapa? 5. Nah, masing-masing nanti dideskripsikan. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan fungsional aktor, di sini ada pembeli dan admin. Nanti sama dideskripsikan. Oke, selanjutnya, nah ini diperhatikan karena sifatnya tiket online ya. Pembelian tiket online ini termasuk apa? E-commerce ya, tapi sifatnya adalah jualan jasa, bukan produk tapi jasa. Nah, ini di sini pembeli melakukan registrasi, lihat jadwal penerbangan. Nah, ketika registrasi include verifikasi data. Siapa nih? Admin. Nah, kalau seperti ini boleh antar case, tapi kalau menggunakan asosiasi itu salah. Nah, antara pembeli dan admin ini sama-sama login. Nah, kemudian pembeli di tiket. Nah, ini ketika login, ini kan opsional. Kenapa opsional? Ya, kalau dia nggak beli tiket, ya nggak mungkin login ya. Nah, kalau mau beli tiket, berarti harus login. Makanya extend opsional.
include di sini check out. Ini ya kalau beli tiket. Oke. Oke, itu use case diagram. Nah, ini untuk skenario-nya dan spesifikasi case-nya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, dideskripsikan aktor, precondition-nya, postcondition-nya, relasinya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang kedua, diagram kedua adalah activity diagram. Oke, activity diagram ini adalah fungsinya untuk menggambarkan proses bisnis dari program yang akan dibuat, atau menggambarkan logika prosedural proses bisnis jaringan kerja antara pengguna dengan sistem. Jadi di sini agak-agak mirip flowchart ya, tapi enggak flowchart banget. Nah, ini simbol-simbolnya. Di sini ada start, ini untuk mengawali kegiatan, untuk mengakhiri kegiatan, and kemudian activity-nya. Nah, join ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk menggabungkan dua atau lebih aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Bisa 3 Bu, bisa 4 Bu, bisa. Jadi nggak harus 2 ya, intinya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu kan bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kegiatan itu dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Tidak beda-beda loh ya, ini dalam satu waktu. Contohnya kalian buka komputer, kalian lagi apa, browsing dan membuat laporan. Kan satu waktu ya. Oke. Kemudian fog ini nanti memecah, jadi membagi kegiatan atau memecah kegiatan menjadi beberapa kegiatan. Ini satu kegiatan dipecah menjadi kegiatan 1, kegiatan 2, tapi kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi yang perlu diingat, kata dalam satu waktu antara simbol fog dan join itu sama, dilakukan dalam satu waktu. Nah, kemudian decision ini nanti untuk mewakili keputusan yang jadi decision ini digunakan nanti untuk melakukan perulangan atau jika dihadapkan pada kondisi atau pilihan kondisi ya atau tidak, salah atau benar. Nah, ini beratnya ya looping, percabangan. Kemudian konektor di sini adalah relasi yang digunakan untuk menunjukkan arah aliran dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah swim lane. Nah, swim lane ini nanti digunakan untuk menggambarkan aktor yang berperan. Jadi kalau di use case tadi gambarnya orang, aktornya, tapi kalau di activity gambarnya seperti ini. Nah, ini contohnya pembelian tiket tadi ya. Oke, di sini ada aktornya pembeli. Aktornya ada 2, pembeli dan aktor sistem. Jadi ada aplikasinya. Nah, di sini pembeli buka aplikasi tiket, kemudian sistem menampilkan menu aplikasinya. Nah, di sini pilih pembelian, lihat jadwal, kemudian tampil jadwal penerbangannya, kemudian si pembeli beli tiket, login, divalidasi oleh sistem. Kalau salah berarti ulang, tapi kalau benar ini tampil data penumpang. Terus kemudian jadi misalnya di sini maksudnya tampil form data penumpang. Nah, si pemberi ini isi data penumpangnya. Terus kemudian simpan, di sini tampil metode pembayaran. Terus kemudian di sini memilih metode bayarnya. Nah, di sini nanti mengirimkan notifikasi pemesanan tiket.
terus sambil dan juga menampilkan halaman checkout. Jadi dua kegiatan ya bersamaan. Nah, kalau sudah nanti verifikasi ke pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran. Terus kemudian sistem ini nanti mengirimkan tiket kepada pembeli. Oke, seperti itu bisa dipahami ya. Untuk activity diagram. Ingat, ini menggunakan Streamline. Kalau misalnya aktornya 3 Bu, ya udah digambar 3, kotak 3. 4 ya 4. Nah, ini kebetulan 2. Pembeli hanya pembeli dengan sistem. Kalau admin ya nanti ada bagian sendiri. Admin mengelola sistem. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sequence diagram. Tadi fungsinya adalah untuk menggambarkan proses pengiriman pesan dari objek satu ke objek lainnya. Nah, simbol-simbolnya ini ada objek, ada aktor, ada entity class, kemudian ada boundary class, kemudian control class. Ingat, karena kalian membuat sistem, berarti nanti menggunakan ini simbolnya. Bukan menggunakan ini, objek atau lifeline. Jadi nanti kalian menggunakan ini semua tanpa kecuali. Karena ini menggambarkan sebuah sistem. Ini boundary menggambarkan formnya atau aplikasinya. Terus entity, ini menggambarkan tabel atau penyimpanan data. Kemudian control class ini menggambarkan penghubung antara boundary class dengan tabel atau entity class. Ibaratnya control class ini adalah saklar. Kalian tahu lampu kan? Nah, lampu itu kan ada saklarnya. Nah, saklar ini kan menghubungkan antara lampu dengan aliran listrik kan? Bersama dengan kontrol tadi. Dia menghubungkan aplikasi dengan database. Seperti itu. Jadi yang memfasilitasi penyimpanan data. Jadi kalian login, datanya itu dibawa siapa? Dibawa controller ke tabel. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jangan sampai salah nanti pembuatannya. Jadi kalian menggunakan ini semua ya. Entity, boundary, dan control class. Kemudian lifeline. Ini menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah pesan. Nah, ini pesan, ini gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya nanti ada looping. Nah, ini bisa saya tambahkan di sini rekursif. Di sini rekursif itu perulangan terhadap dirinya sendiri ya. Nah, rekursif misalnya apa sih rekursif di sini? Contoh tampil form, simpan. Nah, itu kan rekursif otomatis kan sistem yang melakukan kan. Oke, di sini nanti ada istilah loop, looping, fragment, operator, word. Nah, untuk word ini simbolnya seperti ini. Nah, ini untuk operator umum ya, untuk interaksi di sini ada all, ada OPT, opsional, ada paralel, looping, critical precision, negatif, reference, dan SD. Oke, ini simbol-simbol umum. Operator umum ya, yang bisa digunakan biasanya yang digunakan ini. Kemudian looping. Nah, ini yang biasa digunakan. SD ini adalah nanti sebuah kotakan, jadi sebuah seperti frame. Jadi nanti kalian menggambarkan sequence-nya di dalam ini sequence atau frame. Nah, kalau loop di sini kan perulangan. Itu nanti jadi perulangan di sini ada dua, perulangan tadi terhadap diri sendiri atau rekursif, dan perulangan yang dilakukan oleh banyak objek. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penggunaan operatornya.
Nah, ini contohnya tadi yang masih tadi ya, pembelian tiket ya. Oke, di sini ini salah ya simbolnya. Ini harusnya pakai Boneri untuk aplikasi tiketnya. Ini saya salahkan, memang salah. Jadi nanti kalian bisa menggantinya sendiri di tools ya, ganti dengan Boneri Flash. Oke, di sini buka aplikasi, kemudian nanti tampil menu. Di sini tadi si pembeli kan lihat jadwalnya ya. Nah, kemudian di sini lihat jadwal, kemudian tampil jadwal. Nah, ini juga sebenarnya salah. Ini harusnya tampil jadwal itu adalah di formnya. Ini kan penyimpanan datanya. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah tadi tampil, masa iya login di tabel? Kan nggak mungkin ya. Jadi, oke, next, ini salah. Jadi nanti di login itu dilakukan di sini di aplikasi. Kemudian tampil data penumpang ini nggak perlu. Jadi cukup 3 simbol saja, nggak usah dibuat seperti ini ya. Dibuat 3 simbol. Ini PR untuk kalian. Dibuat 3 simbol, nanti ada Boneri Flash, Control Flash, dan Entity Flash. Nah, karena ini salah, silahkan nanti dibetulkan dengan ini sudah saya gambar kasih clue. Jadi buat nanti 3 simbol saja. Jadi semua yang dilakukan ini si pembeli ini dilakukanlah di aplikasinya. Nah, kalau sudah disimpan datanya ini baru berhubungan dengan ini tabel. Itu ya. Tentunya dengan bantuan si kontrol. Di sini kontrolnya malah tidak ada. Oke, ini salah. Oke, dosen memberikan contoh kasus, kemudian memodelkan kasus tersebut dengan diagram-diagram yang sudah dibahas. Oke, saya beri contoh 1, yaitu di sini adalah sistem pakar ya. Oke, saya contohkan di sini adalah program sistem pakar ya. Oke. Nah, ini untuk sistem pakar. Di sini jadi nanti di sini adalah sistem pakar tentang kerusakan laptop ya atau notebook. Oke, di sini ada 3 user, guest, user, dan admin. Jadi admin dan user itu adalah bagian dari user. Jadi user di sini ada admin, ada user. Guest di sini adalah calon user. Nah, ketika nanti sudah registrasi, baru bisa dikatakan user atau member. Nah, oke, ketika sudah member, di sini nanti akses sistem ya. Di sini konsultasi. Di sini nanti ada pilihan konsultasinya, ada generalisasi ya, jenis kerusakan, gejala kerusakan. Nah, di sini solusi masalah, include solusi masalah. Nah, di sini baik admin ataupun user itu sama-sama login. Jadi loginnya ini hanya cukup 1 kali aja ya. Jadi bisa dibuat seperti ini, bisa juga ini yang lebih praktis saja. Jadi nanti dari admin ke sini aja. Jadi nggak bisa dibuat 2 seperti ini. Nah, nanti admin di sini mengelola data. Di sini ada insert, update, delete, search. Jadi include.
Boleh include, boleh extend, tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya sifatnya wajib, berarti include. Tapi kalau misalnya data masih ada, ya extend. Seperti itu. Nah, kemudian ini nanti untuk login. Di sini nanti ada admin, ada user interface-nya atau sistemnya ya. Oke, login. Di sini nanti input username dan password. Ini nanti ada validasi. Ya, kalau salah berarti ngulang. Gitu. Oke, tidak saya bahas semuanya. Nah, ini untuk sequence diagramnya. Nah, ini sequence diagramnya. Ini masih menggunakan knowledge ya. Masih menggunakan left line. Nah, di sini seharusnya nanti menggunakan Gondori, kontrol, kemudian di sini untuk datanya, tabelnya itu menggunakan entity. Oke ya. Oke, itu untuk contoh dari saya. Oke, itu untuk materi hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan untuk point diagram use case, activity, maupun sequence diagram, bisa didiskusikan di WA group atau di forum LMS. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.